ya. Berarti D1, Riva, D2. Gitu. Karena nanya yang paling polar dulu kan, ke yang paling non-polar. Nomor 3, bagian QC industri obat tradisional sedang melakukan pengujian pada sampel madu yang akan digunakan untuk pemanis eliksir ekstrak tempuyung. Konsentrasi sampel dalam pelarut adalah 5%. Pengujian menggunakan panjang kolomnya 20 cm dan rotasi optisnya 5. Berapakah derajat rotasi sampel madu tersebut? Nah, ini kan dia itu rumusnya adalah derajat rotasi ya, atau rotasi. Rumusnya itu kan adalah rotasi ini sama dengan rotasi optis dibagi konsentrasi dikali ini ya, panjangnya ya, panjang kolomnya ya. Panjang jalan, sorry, panjang jalan. Nah, terus kita nyarinya adalah berapa rotasi jenisnya gitu kan. Berarti rotasi optisnya diketahui adalah 5, berarti 5 ya. Dibagi sama konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini kan masih dalam persen ya. Kalau misalkan kita mau mencari polaritas itu kan harus dalam gram per mili kan. Berarti kita cari dulu tuh. 5% itu kan dia setara dengan 5 gram per 100 mili ya kan. Nah, kalau kita mau buat jadi uh, menjadi dalam gram per mili, berarti kan harus kita ubah dulu ya. Berarti kan yang bawahnya kita bagi 100 tuh. Kalau di bawah dibagi 100, maka yang atas juga dibagi 100 kan. Jadinya ya 0,05 gram per mili gitu kan. Nah, kalau dia sudah dalam gram per mili, baru kita masukin ke dalam rumus. Jadinya 0,05 dikali L. Nah, L ini kan harus dalam desimeter. Senti ke desi itu kan naik 1 ya, berarti jadinya 2 gitu ya. Tinggal kita bagi aja, jadinya 5 dibagi sama 0,1 ya. Jadinya itu 50. Jadi jawabannya adalah yang E ya, nomor 3. Boleh difoto atau boleh juga nanti aku rencana sih kalau emang bisa aku mau kirimin link Zoom-nya sih. Katanya sih tinggal minta ke admin doang ya. Nanti kalau bisa aku mintain ya. Atau kalau misalnya buat jaga-jaga mungkin ada yang mau request record. Soalnya aku nih nyoba nggak bisa dari aku. Nggak ada pilihan request recordnya, Kak. Nggak ada ya. Mungkin nanti coba aku ini ya tanya ke admin ya, kalau kata Kak Caman sih katanya udah langsung otomatis gitu ke Zoom, ke Zoom ke YouTube. Jadi coba aku minta ya. Semoga aja bisa ya. Dan Oke, kita Kak. lanjut ya, kita ke nomor 4. Nomor 4, apoteker di industri farmasi sedang mengembangkan metode analisis penetapan kadar paracetamol dan kafein menggunakan KCKT. Fase diam yang digunakan adalah silika C18. Nah, C18 berarti dia sifatnya apa itu? C18 non-polar, polar. Banyak C-nya berarti non-polar ya. Berarti fase diamnya itu adalah non-polar ya. Dan fase gerak yang digunakan adalah metanol banding air dengan perbandingan 1:2 dan 4:2. Diketahui indeks polaritas metanol 5,1, air 10,2. Berapakah indeks polaritas kombinasi yang digunakan? Nanti kan kita cari satu-satu ya. Berarti kita cari dulu tuh yang perbandingan 1:2 dulu ya. IP campuran dengan, nah yang satu itu kan punyanya si, ini siapa ini ya tadi? Punya metanol ya. Punya metanol berarti 1 dikali 0, dikali 5,1 ditambah sama 2 dikali sama 10,2, habis itu dibagi sama 3 gitu kan. Nah, ini kalau kita hitung-hitung jadinya adalah 8,5. Kalau yang 4:2 sama juga caranya ya. Campuran sama dengan berarti kan dia 4. 4 dikali 5,1 ditambah 2 dikali 10,2 ya.
dibagi sama 6 berarti. Ini jadinya berarti 6,8 ya. Jadi berarti jawabannya adalah 8,5 sama 6,8. Oke, itu ya. Kayak ini kalau ini udah pada bisa lah ya, karena kan tinggal dirata-ratain aja. Oke, kita next. Aku hapus ya. Lalu nomor 5. Bagian QC, industri farmasi, melakukan penetapan kadar sediaan krim fluosinolon asetonit dengan prosedurnya adalah menurut FI 6. Penetapan kadar dilakukan menggunakan KCKT dengan baku internalnya pakai noretindron. Prosedur penetapan kadar dilakukan dengan menimbang sesama sejumlah krim setara dengan 0,75 mg. Lalu dilarutkan dalam 10 ml asetonitril dengan pemanasan di atas panas uap. Larutan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 25 ml. Jadi ini ada sampel ya 0,75 mg. Dilarutkan tuh dalam 10 ml pelarutnya gitu kan. Nah, sudah dilakukan 10 mili, kemudian 10 mili 10 milinya itu tuh nanti dipindahkan ke labu ukur yang labunya itu 25 mili. Terus di add sampai 25 mili gitu kan. Berarti kan ini artinya ada pengenceran ya dari 10 mili menjadi 25 mili gitu kan. Nah, terus ditambahkan baku internal di add ya. Terus habis itu konsentrasi final larutan baku internalnya adalah 24 mikrogram per mili. Diketahui rasio respon puncak larutan uji dan larutan baku dengan baku internal adalah 1,9 dan 2. Artinya hasil AUC dari uji itu tuh 1,9, sedangkan hasil AUC dengan si baku internalnya adalah 2 gitu ya. Sedangkan konsentrasi larutan bakunya adalah 30. Maka berapakah massa fluosinolon asetonit yang sebenarnya? Nah, ini kan berarti diketahui AUC ya, AUC masing-masing sampel ya. Nah, itu dia berarti kita cari dulu tuh kan C sampelnya. Pokoknya pertama kita cari pasti C sampel dulu ya. C sampel. C sampel itu kan rumusnya adalah AUC sampel bagi AUC standar dikali sama C, C standar ya kan. Nah, ini ya. Nah, habis itu diketahui tadi dapat hasil si rasio puncaknya atau AUC-nya yang si lautan uji dan lautan bakunya adalah 1,9 kan. Terus habis itu kalau AUC standarnya adalah 2 ya. Nah, ini terus kita kali sama C standar. C standarnya dapatnya adalah tadi pakai lautan bakunya itu 30 ya kan. Jadi 30 mikrogram per mili. Nah, kita cari ini kita hitung nanti dapatnya itu adalah 28,5 ya, 28,5 mikrogram per mili. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita kan nyarinya massa kan. Nah, jadinya kadar ya dalam mg rumusnya adalah C sampel dikali FP ya. Perlu nggak dikali sama volume? Perlu, karena kan dia dalam miligram kan. Maka kita kalikan juga sama volume ya. Nah, C sampelnya itu dapat tadi 28,5 mikrogram per mili. Nah, pengenceran tadi kan udah dibilang kan ya kalau misalkan dia itu tuh dilarutin dalam 10 mili terus di add 25 mili kan. Berarti kan artinya ada pengenceran 25 dibagi 10 ya kan. Nah, dikali sama volumenya tadi volume induknya adalah 10 mili gitu. Jadi tinggal kita cari aja. Jadinya kalau kita cari itu jawabannya adalah 712,5 mikrogram. Nah, terus kita jadikan miligram, mana kan maunya dalam miligram. Ya udah kalau kita ke miligram kan kita bagi 1000. Jadinya 0,7125 miligram. Gitu ya, dari kadar. Boleh difoto atau boleh di screenshot dulu. Oke, udah ya. Aku hapus ya. Kita lanjut. Ini jawabannya A ya. Nomor 6.
Seorang apoteker di industri farmasi akan melakukan penetapan kadar pada tablet metformin 500 mg. Apoteker melakukan pembuatan larutan induk metformin dengan konsentrasi 500 ppm sebanyak 20 mili ya. Berarti dia mau buat nih larutan induknya itu tuh mau bikinnya 500 ppm terus sebanyak 20 mili volumenya. Nah, berapakah bobot metformin yang harus ditimbang untuk membuat larutan induk tersebut? Nah, berarti kan ini kan sebenarnya tinggal kita kali ya. Kan kita mau bikinnya konsentrasinya adalah 500 ppm. Yang mana 500 ppm itu dia setara dengan 500 mikrogram per mili ya kan. Nah, karena kita artinya kan 1 milinya itu tuh adalah 500 mikrogram ya kan. Nah, karena kita mau buat sebanyak 20 mili, ya udah berarti tinggal kita kalikan 20 mili. Jadinya 500 mikrogram per mili kita kali sama 20 mili ya. Berarti sebanyak 10.000 mikrogram. Udah gitu aja. Jawabannya adalah yang dodol ya, yang D. Ya, aku kasih 5 detik buat screenshot atau buat foto. Udah ya, kita lanjut. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya. Nomor 7, seorang apoteker menganalisis suatu sampel jamu yang dicurigai mengandung BKO ya, mengandung bahan kimia obat menggunakan KLT seperti gambar berikut. Yang bawah nih. Nah, terus pertanyaannya adalah berapakah nilai RF dan kapasitas kolom pada senyawa A? Nah, ini kan jadi kan aku udah jelasin kemarin kan ya. Jadi ini ada sampel ya, sampel yang S berarti. Nah, titiknya tuh di A ini kan, si A. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngitung RF, itu dia jangan dari paling bawah. Ini kan dia penggaris dari bawah banget nih, nolnya. Berarti kita harus dari titik tempat kita menotolkan kan. Di garis yang wait, di garis yang di sini gitu kan, dari sini. Nah, kalau misalkan dia mau ngitung jarak ke A, ya berarti kan artinya dari sini sampai ke sorry. Dari sini sampai sini kan, sampai A. Nah, ini kan dia itu tuh dari bawah banget ke A itu tuh kan dia berarti 5,5 ya. Nah, terus jarak dari bawah ke titik ini kan setengah ya, atau 0,5 cm kan. Ya, berarti kita bisa tahu kalau misalnya si A-nya itu adalah 5,5 dikurangi sama 0,5 cm gitu. Jadinya berarti ya 5 cm jaraknya. Nah, sedangkan kalau di buku bisa lihat ya, kalau aku ke atas nanti hilang misalnya. Sedangkan kalau misalkan yang fase geraknya itu kan dari bawah banget sampai garis yang atas kan. Garis yang ini ya. Garis yang ini nih ya. Bukan sampai atas banget ya, sampai garis ini. Nah, itu kan sampai garis ini tuh dia 6,5 nih. Sama juga 6,5 kita kurangi sama 0,5 ya dari yang jarak bawahnya. Berarti yang dilalui oleh fase gerak adalah 6,5 dikurangi 0,5 cm juga. Berarti ya sekitar 6 cm gitu kan. Nah, tanya apa yang ditanyanya itu adalah berapa RF dan kapasitas kolomnya ya kan. Nah, kita tahu RF itu kan rumusnya apa? Rumusnya adalah jarak yang ditempuh oleh noda dibagi sama jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Nah, terus habis itu jarak noda kan tadi kita dapat tuh si A ya. Si A itu kan dia itu 5 dibagi sama fase geraknya 6 cm ya. Jadilah kalau kita bagi menjadi 0,83 ya. Nah, terus kapasitas kolomnya rumusnya adalah 1 dikurangi RF dibagi sama RF ya. Berarti 1 dikurangi 0,83 dibagi sama 0,83. Berarti nanti dapatnya adalah sekitar 0,2 ya. Jadi berarti jawabnya adalah 0,83 dan 0,2 yang dodol ya jawabannya. Pokoknya intinya kalau ketemu soal kayak gini tuh jangan sampai kekecoh, jangan lupa dikurangi bawahnya gitu karena itu sangat mempengaruhi ya ke hasilnya gitu. Harus teliti ya. Oke, aku kasih buat nge-screenshot dulu mungkin kalau yang ada yang mau screenshot.
Udah ya, kita lanjut. Lanjut nomor 8, seorang apoteker di industri farmasi bagian penjaminan mutu akan menetapkan kadar albendazol dalam bahan baku yang dibeli. Prosedur yang dilakukan adalah, jadi pertama ditimbang dulu sebanyak 249,5 miligram zat ya, ditimbang sebanyak segitu, terus dilarutin nih dalam 100 ml asam asetat. Berarti kan si 100 ml-nya ini adalah volume induknya ya kan. Nah, terus dihangatkan sampai larut ya, terus didinginkan, baru dititrasi menggunakan asam perklorat 0,0995 m. Jadi, nah terus dia itu tuh butuhnya itu tuh titrasinya itu tuh sebanyak taunya habisnya 9,55 mili gitu kan. Nah, diketahui BM sampelnya adalah 265,33 gram per mol. Nah, terus tanyanya adalah berapakah kadar albendazol dalam sampel. Nah, ini kan udah kita bahas ya di slide kemarin. Jadi caranya adalah kalau misalkan ini kan dia pakai titrasi. Nah, titrasinya itu tuh dia berarti kan tidak ada kesetaraan kan. Berarti kita pakai rumusnya adalah persen kadar sama dengan V peniter dikali N peniter dikali sama BE sampel, ya, dikali sama FP kalau ada ya kan, dibagi massa dikali 100% ya kan rumusnya. Nah, volume peniternya itu kan kita tahu dia butuhnya 9,55 ya, 9,55 berarti. Terus dikali sama N peniter. Nah, jadi kan ini dia itu pakainya perkorat 0,0995 M. Jadi kalau misalkan nggak diketahui di soal valensinya, kan kita tahu kalau misalkan dari M ke N itu kan rumusnya adalah M dikali valensi ya, jadinya N gitu kan. Nah, karena misalkan karena dia itu tuh nggak diketahui valensinya dan maksudnya di struktur rumus molekul itu nggak disebutin gitu ya di soal, berarti kita anggap satu ya. Jadi ya udah artinya si M-nya sama N-nya berarti sama gitu kan. Berarti 0,0995 N ya kali BE. Nah, BE juga kita dapatnya dari BM dibagi valensi. Albendazol kan kita nggak tahu ya apa rumus molekulnya gimana. Jadi kita anggap satu juga, berarti sama juga ya. Berarti 265,33 dikali FP. Nah, di sini ada pengenceran nggak? Nggak ada pengenceran kan, cuma bikin larutan induk doang. Berarti ya udah nggak usah dikali FP ya, sampai sana aja. Dibagi massa, massanya 249,5 miligram dikali 100%. Dan nanti dapat hasilnya persen kadarnya itu adalah 101,04% ya. Udah berarti jawabannya A ya. Ini udah dibahas sih kemarin ya. Bisa difoto dulu. Oke, aku hapus. Lanjut nomor 9. Bagian R&D, bagian Andev ya, industri farmasi akan melakukan validasi metode penetapan kadar ibuprofen yang diperoleh dari jurnal penelitian. Diketahui pada jurnal tersebut ada 7 konsentrasi baku kerja yang diperoleh dari 250 ppm baku antara. Data baku kerja dapat dilihat pada tabel. Nah, ini tabelnya ya, yang 7 konsentrasi yang digunakan di baku gitu. Nah, baku antara itu dia mau bikinnya ada 250 ppm. Baku antaranya itu tuh bisa dibuat dengan cara mengencerkan baku induk sebanyak 4 mili ya dalam 50 mili pelarut. Jika baku induk dibuat dengan volumenya mau di-add nanti sampai jadi 50 mili, berapakah miligram standar ibuprofen yang perlu ditimbang? Nah, soal ini tuh sebenarnya kita nggak butuh data yang ada di tabel ya. Jadi itu cuma buat pengecoh sebenarnya, maksudnya biar kayak pusing aja, tapi sebenarnya kita nggak butuh data itu. Karena ini paketnya rumus pengenceran ya. Rumus pengenceran itu kan dia V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 ya. Nah, V1 tuh misalnya ini adalah si baku induknya ya. Baku induk kan tadi butuhnya 4 mili tuh pengecarinnya ya. Nah, dikali sama M1 yang kita cari nih. Kita mau tahu berapa konsentrasi baku induk yang dipakai gitu kan. Nah, terus kita mau bikinnya berapa berapa ppm baku antaranya 250 ppm ya. Dengan mau dibuatnya adalah 50 mili. Nah, ini kita tinggal cari M1-nya. M1-nya berarti 250 ppm dikali sama 50 mili dibagi sama 4 mili ya kan. Jadinya itu dia adalah
apa nih? 3125 ya. 3125 ppm ya. 3125 ppm itu kan dia setara dengan sengaja deh biar semua. Kalau kita mau jadikan miligram kan berarti jadi 3125 miligram per liter ya kan. Nah, apakah kita sudah selesai sampai sini? Belum, karena kita, nah ini kan kadar dalam miligram. Nah, itu kan masih dalam miligram per liter kan, berarti kan belum selesai tuh. Jadi kita cari kadar dalam mg-nya ya. Berarti kadar dalam mg-nya adalah si C sampel ya. Itu kan maksudnya si C sampel itu tuh si M-nya kan. Si C sampel dikali sama ini si volumenya ya. Karena kan kita kan mau ini kan, mau ngilangin volumenya gitu kan. Berarti ya udah dikalikan volume. Jadi 3125 miligram per liter kita kalikan sama volumenya, kita mau bikinnya itu tuh 50 mili kan, 50 mili berarti kalau 50 mili kita jadikan liter itu kan sekitar 0,05 ya. Eh, iya 0,05 liter kan. Nah, jadinya itu dia butuhnya adalah, bentar, kalkulator dulu. 3125 dikali 0,05. Berarti 156,25 ya. Udah berarti jawabannya 156,25 miligram. Gitu. Ini berarti jawabannya yang C ya, cacing. Boleh difoto dulu, aku kasih 5 detik. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke nomor 10. Petugas BPOM dan MUI melakukan sidak ke industri farmasi X yang memproduksi suplemen yang mengandung DNA babi. Pengujian dilakukan dengan suatu alat kit. Nah, kalau misalnya sudah DNA kan sudah pasti dia pakai pengujian itu PCR ya, polymerase chain reaction ya, yang A. Yang jelas jawabannya A. Nomor 11, apoteker di bagian QC ingin memastikan kualitas sediaan dengan menguji kadar Na bikarbonat dengan titrasi. Titrasi apa yang digunakan? Nah, ini kan kita harus balik ke konsep titrasi itu, dia ada yang dinamakan dengan titran, ada yang dinamakan dengan titrat ya, sorry, titrat. Nah, yang di atas itu namanya titran ya kan. Ini titran, ini titrat atau sampelnya gitu kan. Nah, itu kan mau menghitung kadar Na bikarbonat ya, udah berarti yang menjadi titratnya adalah Na bikarbonat kan. Tuh. Nah, terus titratnya siapa? Si Na bikarbonat ini kan sifatnya basa ya, basa kuat kan. Nah, makanya kalau misalkan si titratnya basa, berarti titratnya asam ya kan. Nah, kalau titratnya asam ya berarti nama titrasinya apa? Namanya adalah asidimetrik ya, asidimetrik. Jawabannya nomor 11 adalah dodol ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Nah, ada nih hasilnya hijau metalik ya. Bagian QC sedang melakukan inspeksi menggunakan agar EMBA. Setelah diinkubasi, didapati warna biakannya itu tuh adalah hijau metalik. Bakteri apa yang terdapat? Jadi kalau misalkan dia pakai media EMBA, terus menghasilkan warna hijau metalik dengan bintik-bintik kebiruan, itu berarti dia positif E. coli ya. Jawabannya yang D. Nah, ini dia hafalannya. Nomor 13, seorang apoteker QC sedang menetapkan kadar sirup ambroxol 15 mg per 5 ml menggunakan HPLC. Langkah awal dilakukan preparasi sampel dengan memipet sejumlah 20 ml sirup ke dalam labu ukur 200 ml. Jadi ini awal itu tuh sampelnya itu tuh dia karena sudah bentuk sirup kan berarti dia bukan dalam miligram ya, berarti kan dalam mililiter ya. Jadi diambil nih 20 ml sirup gitu kan, masukinlah ke dalam labu ukur. Nah, terus nanti di-add sama si airnya ya sampai 100 mili. Berarti kan artinya dia mau membuat larutan induk kan ya ini ya. Ini bukan pengenceran ya, itu ngebuat larutan induk karena dia itu tuh cuma nyampurin sampelnya sama si air gitu ya. Bikinlah larutan induk. Nah, terus konsentrasi larutan baku yang digunakan adalah 500 ppm.
Berdasarkan data hasil pengujian di atas, berapakah persen B per B dari sampel? Sorry, ini dia pengenceran nih, salah aku. Nah, itu dia, yang maksudnya pengenceran berarti ya, karena kan dia itu tuh 20 mili si sampel, terus dicampurin dalam 100 mili gitu kan, berarti pengenceran ya, sorry. Pengenceran itu. Nah, terus didapatlah konsentrasi lautan bakunya itu kan pakainya 500 ppm. Berapakah persen B per B-nya? Nah, ini tuh dia dapat hasilnya larutan sampel sama bakunya. Nah, ini kan dia itu tuh ada RT sama AUC. Nah, RT itu adalah waktu retensi, AUC itu adalah ya hasil AUC dari HPLC gitu kan. Nah, karena kita ngitungnya itu tuh kadar, kadar itu kan dia itu tuh yang melihatnya AUC ya, bukan waktu retensi ya. Udah berarti kita lihat ke AUC-nya aja. Nah, kita cari dulu pertamanya si C sampel ya. C sampel sama dengan AUC sampel dibagi AUC standar dikali C standar ya kan. Ya udah berarti AUC sampelnya berapa? AUC sampelnya adalah 805.378 dibagi sama AUC dari standar yaitu 775.115 dikali sama C standar. Tadi kan kita dapat di soalnya kan dibilang yang 500 ppm tadi ya. Nanti kan dikali 500 ppm. Nah, kalau kita hitung nanti dapatnya itu adalah 519,52 ppm. Nah, ya udah ini kan dia setara dengan 519,52 miligram per liter ya kan. Habis itu kita nyari persen B per B ya. Persen B per B itu rumusnya adalah C sampel dikali FP dikali volume dibagi massa. Dikali 100%. Nah, C sampelnya udah dapat yaitu 519,52 miligram per liter. Kali FP, tadi ada pengenceran dari 20 mili sirup menjadi 100 mili kan. Berarti dia 100 dibagi 20 ya. Dikalikan volume. Nah, volumenya kan tadi itu tuh dia mau di add volume induknya kan itu tuh dia di add 100 mili tadi ya. Sorry, volume induknya 20 mili ya. 20 mili. Mili terus dibagi sama massa. Nah, masanya itu kan dia belum dalam miligram kan. Itu kan dia itu tuh dalam mililiter ya si sirupnya. Jadi kita cari dulu tuh. Tadi tadi dia itu tuh pakainya kan 20 mili, 20 mili sirup. Nah, sediaannya tadi kan adalah 15 miligram per 5 mili ya, sediaan kekuatan sediaannya. Berarti kita harus cari tahu tuh, kalau 5 mili mengandung 15 miligram, berarti 20 mili berapa gitu kan. Berarti kita pakai perbandingan. 20 mili dibagi 5 mili dikali 15 miligram. Ya. Dapatnya itu berarti sekitar 60 miligram. Nah, baru nanti kita masukin tuh si masanya berarti ya 60 miligram. Bagi 60 miligram kali 100%. Nah, dapatnya nanti adalah 86,59 ya. Ya, jadi kenapa larutan induk itu tuh 20, kenapa bukan 100? Jadi tadi kan kalau sirup itu kan dia sudah pasti dalam mililiter ya. Artinya dia itu tuh sudah dalam konsentrasi gitu ya. Nah, jadi makanya dia itu tuh udah sebagai larutan induknya gitu. Nah, nanti dari larutan induk itu baru di add atau dicairin dari 100 mili. Nah, makanya yang menjadi volume induknya adalah 20 mili bukan 100 mili gitu ya. Karena si 20 mili itu tuh udah mengandung sekian gram zatnya kayak gitu ya. Nanti ini jawabannya yang 86,59%. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. 14. Suatu industri farmasi ingin melakukan pengujian kualitatif berupa titrasi. Sampel yang diuji adalah dapson. Ketika diberikan titran membentuk garam diazonium. Namanya itu titrasi apa? Titrasi nitrimetri ya. Kalau nitrimetri dia pakainya titrannya apa? Titrannya adalah Na nitrit atau NaNO2 ya. Jadi jawabannya A.
15 orang apoteker bagian QC industri farmasi akan melakukan analisis kadar fenol dalam sampel produk disinfektan secara spektrofotometrik visible. Sampel diencerkan sebanyak 4 kali, larutan baku dan sampel sebanyak 2 mili ditambahkan 2 mili FeCl3, kemudian absorbansi dibaca dengan spektrofisible. Hasil absorbansi bakunya 0,32, sampelnya 0,31, dan konsentrasi bakunya adalah 5,032. Berapakah konsentrasi senyawa fenol dalam sampel disinfektan? Nah, ini kan berarti nanyanya itu tuh C sampel ya. Ya udah berarti kita hitung C sampelnya. C sampel itu dia sama dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali C standar. Nah, absorbansi sampelnya kan kita tadi dapat di soal tuh 0,31 ya. Dibagi 0,32 dikali 5,032 miligram per mili. Nah, dapatnya berapa? Berarti dapatnya itu hitung dulu. Dapatnya adalah 4,874 ya miligram per mili. Nah, udah selesai belum sampai sana? Belum. Kenapa? Karena dia ada pengenceran tadi ya. Jadi cari dulu tuh si kadar atau konsentrasinya ya, yaitu di C sampel dikalikan sama FP ya. Jadinya 4,874 mg per mili. Kita kalikan tadi ada pengencerannya sebanyak 4 kali, berarti dikali 4 ya. Jawabannya jadinya itu adalah 19,48 gram per mili. Yang C ya. Oke, udah ya, kita lanjut. Nomor 16, lakukan pengujian sterilitas sediaan suspensi antasida. Dilakukan pengenceran sampai 10 pakat min 6. Akan tetapi pada pengenceran 10 pakat min 4 sudah tumbuh mikroba. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini dia artinya kan harusnya itu tuh dia 10 pangkat min 6 baru muncul kan, tapi dia itu 10 pangkat min 4 udah tumbuh di mikroba. Berarti kemungkinannya kenapa? Kemungkinannya ada kesalahan saat pengenceran ya, jadinya belum sampai 10 pangkat min 6 udah tumbuh duluan mikrobanya kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nomor 17, seorang apoteker di industri farmasi sedang menganalisis sampel disinfektan dengan pengujian koefisien fenol. Dapatkanlah hasilnya seperti ini. Keterangannya kalau plus itu keruh, kalau negatif itu jernih. Berapakah nilai koefisien fenolnya? Nah, kemarin itu kan rumus koefisien fenol itu adalah A dibagi B ditambah C dibagi D dibagi 2 ya kan. Nah, A itu apa? A itu adalah pancaran tertinggi disinfektan tercepat membunuh. Ya, berarti berapa nih? Berarti kan ini kita lihat nih, si disinfektan itu kan berarti sebagai sampel kan. Fenol sebagai pembandingnya ya kan. Berarti kita lihatlah dari sampel disinfektannya yang lebih paling cepat itu kan antara 5, 10 sama 15 menit kan berarti 5 menit. Berarti kita lihat di 5 menit nih. Dari bawah ya, dari bawah. Dari bawah yang mana yang dia itu tuh negatif duluan. Ya, berarti kan kita lihat nih, mana yang negatif duluan berarti yang sini kan. Ya, berarti pakainya adalah 170. Tuh. Kenapa ada yang mau nanya? Enggak ya. Nah, itu dia berarti A-nya adalah 170 ya. Bagi B, B itu adalah pengecaran tertinggi si fenol tercepat membunuh. Berarti yang mana? Berarti yang 70 ya. Yang di 5 menit yang 70 berarti. Nah, terus ditambah sama C itu adalah pengecaran tertinggi disinfektan terlama membunuh. Berarti di 15 menit dari bawah yang mana tuh yang minus duluan? Yaitu yang di 190 ya. Berarti 190. Dibagi sama fenol. Fenol terlama berarti di 15 menit yang mana dari bawah yang dia itu negatif duluan yang 90. Jadi berarti kalau kita tambah, kita bagi 2, itu hasilnya menjadi 2,27 ya.
Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut ya. Bisa aku hapus ya. Lanjut nomor 18, seorang apoteker di industri obat melakukan titrasi kadar amoxicillin dengan berat sampelnya 650 mg yang dilarutkan dalam 50 ml pelarut. Sampel dititrasi dengan asam perklorat 0,099 N dan didapat volume akhirnya adalah 7,8. Tiap mili 0,1 N setara dengan 80,8 mg amoxicillin terhidrat. Berapakah kadar amoxicillin terhidrat dalam sampel? Nah, ini kan dia berarti pakai titrasi dan dia ada kesetaraan kan. Berarti kita pakai rumus yang ada kesetaraannya. Nah, ini kan dia nanya kadar dong nih. Berarti kadar sama dengan volume peniter dikurangi volume blanko ya kalau ada dikalikan sama N peniter dikali sama kesetaraan dibagi sama N setara ya kan. Nah, volume peniternya kan kita dapat itu adalah 7,8 mili ya kan. Blankonya kan nggak ada, jadi kita skip aja ya. Langsung kita kalikan sama N peniter. Nah, harus diingat bedakan N peniter sama N setara ya. N setara itu adalah N yang dekat sama kesetaraan. Sedangkan kalau N peniter ya berarti berapa normalitas si larutan yang kita gunakan di buret itu ya atau di titrannya gitu. Nah, ini kan dia pakainya titrasinya kan pakai asam perklorat ya berarti 0,9 N ya si N peniternya dikali kesetaraan. Kesetaraannya kan dibilangnya setiap 0,1 mili setara dengan 80,8. Berarti kesetaraannya adalah 80,8. Dibagi N setaranya berarti 0,1 N. Ini kalau dicari dapatnya adalah 623,93 ya. Berarti jawabannya adalah yang dodol ya. Nah, itu jadi harus diingat-ingat rumusnya ya. Gimana cara ingatnya? Dengan banyak latihan. Kak, Ya, N setara itu bilangnya kesetaraan atau semuanya itu ya? N setara itu dia yang gini nih. Jadi kalau misalnya ada kata-kata tiap mili bla 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 setara dengan bla 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 itu berarti ada kesetaraan ya kan. Nah, jadi kalau misalkan N itu kan ada dua ya. Ada N peniter sama N setara. Nah, N setara itu dia sama kayak N aktual ya. Maknanya sama. Nah, N setara itu berarti yang dekat sama kesetaraan nih. Berarti yang ada di dalam ininya, dalam kurung ya. Yang 0,1 N setara dengan bla bla bla. Berarti ini adalah si N setara nih. Nah, terus yang menjadi N peniter berarti yang satu lagi, yang ini. Gitu. Paham nggak? Berarti itu angka 0,1 N itu dibaginya pembaginya 80,8 atau sama yang dari awal Kak 7,8 dalam kurung atau enggak? Hmm. Ini maksudnya di dalam kurung ya. Ini yang di atas nih. Kan rumusnya itu kan dia gini ya. Ah, Gitu kan. ya. Nah, jadi ini di bawah sebenarnya. Kalau aku tulis kan agak susah ya. Jadi dia Asik sebenarnya Kak. dalam kurung terus dibagi gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Begini ya. Nah, oke udah ya. Lanjut. Nomor 19, apoteker di laboratorium pengujian mutu sedang mengembangkan metode analisis sampel gentamisin dalam plasma darah. Apoteker tersebut tidak menemukan matriks yang reproducible karena mendapatkan data kurva kalibrasi dikarenakan analita terlalu kecil. Maka dia pakai standar apa? Ya kalau misalkan dia sudah menganalisis analit dalam sampel yang kompleks ya berarti pasti standar adisi ya. Yang A jawabannya. Nomor 20, asam oksalat MR-nya adalah 126 akan digunakan untuk standarisasi larutan baku titrasi asam basa. Konsentrasinya akan dibuat adalah 0,1 N.
Berapakah asam oksalat yang perlu diambil untuk membuat larutan 0,1 N sebanyak 100 mili? Nah, ini berarti kita pakai rumus normalitas ya, karena kan kita mau mencari gram kan, atau mencari massa. Nah, jadi rumus normalitas itu apa? Rumus normalitas itu adalah gram per BE dikali sama 1000 dibagi volume dalam mili gitu kan. Nah, ini kan N-nya adalah kita dapatkan 0,1 ya. Nah, gramnya kita cari kan. Dibagi BE. Nah, BE ini kan dibilang MR itu tuh H2C2O4 2H2O ya kan. Itu dia 126. Nah, berarti kalau misal itu kan kalau kita lihat valensinya 2 tuh. Makanya kita cari dulu tuh si BE-nya gitu kan. Nah, BE itu kan kita dapatnya adalah BE sama dengan BM dibagi valensi kan. Nah, BM-nya itu adalah 126 dibagi valensinya 2. Berarti BE-nya adalah 6 6 berapa ya? 63, Kak. 63 ya. 63. Nah, jadinya ini dia dibagi 63. Terus dikali sama 1000 dibagi volume. Volumenya kan dia itu tuh mau 100 mili ya. Berarti dibagi 100 mili. Jadinya 0,1 sama dengan gram bagi 63 dikali sama 1000 dibagi 100 itu kan 10 ya. 10 ya. Jadinya kan ini bisa kita sederhanakan menjadi 0,1 dibagi 10 sama dengan gram per B, 63, gram per 63 gitu kan. Jadi gramnya berapa? Berarti gramnya adalah langsung tulis dulu deh. 1 per 10 sama dengan gram per 63. Jadi gramnya adalah 0,1 kali 63 dibagi 10 ya. 0,1 dikali 63 dibagi 10. Ini gramnya adalah 0,63 ya. Jawabannya berarti yang BB. Kak, izin tanya, Kak. Apa tuh? Oh, valensinya tuh 2 ya, Kak? Iya, valensinya 2. Oh, kirain 4. Oke, Kak. Enggak, itu dia kita lihatnya dari si ini nih, si H-nya. Hanya kan kita lihatnya dari ini ya, dari si senyawa ini nih. Nah, ini kan dia tuh dihidrat kan kalau ini. Oke, Kak, makasih. Yo, ada lagi? Aku mau tanya, Apa tuh? berarti mana tadi ya? MR itu sama dengan BM ya, Kak? Sama. Oke. MR sama kayak BM. Oke, Kak, makasih. Ada lagi? Nggak ada ya, berarti udah jelas ya. Kita lanjut kalau gitu. Nomor 21, Departemen QC menganalisis bahan baku ketoprofen dengan spektro UV-vis dan didapatkan hasil absorbasi 0,6 menggunakan kuvetnya 1 cm. Jika nilai A satu-satunya 6.000, berapakah konsentrasi ketoprofen? Ini kan sebenarnya rumusnya sama aja ya. Rumusnya adalah ini A absorbannya sama dengan A, aku tulis A 11 gini ya, dikali sama B dikali C. Nah, jadi kan kalau misalkan dia A11 atau absorptivitas spesifik itu kan C-nya dalam persen ya. Jadi tinggal kita masukin tuh nilai A-nya itu kan dia 6.000 nih absorbannya. Absorbannya kan adalah 0,6 ya. A11-nya itu adalah 6.000. Dikali B-nya 1, terus kita nyari C-nya gitu kan. C-nya ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 0,6 dibagi 6.000 berarti kan. Jadi berarti C-nya adalah 0,0001%. Oh 2 sih, 1.
gitu ya. Jawabannya yang A ya. Karena C itu dia kalau misalkan A11 udah langsung auto dalam persen gitu. Jadi ya udah jawabannya tinggal kita bagi aja. Jawabannya A ya, nomor 21. Lanjut. Dua-dua, BPOM melakukan analisis terhadap jamu nyari sendi yang dicurigai mengandung BKO dexamethasone pakai spektro UV-Vis. Datanya sebagai berikut. Dari data tersebut, manakah sampel jamu yang mengandung BKO dexamethasone? Nah, jadi kalau ketemu soal kayak gini, kita lihat dulu pembandingnya. Nah, kan kita mau analisis nih, dari jamu A sama jamu B tuh yang mana sih yang ada dexamethasone-nya, kayak gitu kan. Nah, kita cari dulu nih, dari dexamethasone tuh, dia itu tuh mana yang absorbannya paling tinggi. Ya, ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5 kan yang paling tinggi 0,68 ya. Nah, berarti kita pakainya panjang gelombang tuh yang 240 gitu. Karena kalau kita memilih panjang gelombang, pilihlah panjang gelombang yang absorbannya tertinggi. Itu artinya kan kalau absorbannya tertinggi itu berarti itulah yang paling mengandung banyak sampelnya gitu kan. Makanya kita pilihnya adalah absorban tertinggi ya. Nah, ini berarti pakainya 240 nanometer ya. Sama jamu A dan jamu B. Jamu A itu dia 0,24, jamu B itu dia 0,64. Nah, jadi kalau misalnya KLT ya atau misalnya UV-Vis itu dia pilihlah yang kalau KLT itu kan kita lihat RF-nya yang mana yang mirip ya atau sebanding ya. Nah, kalau UV-Vis berarti kita lihat tuh yang mana yang absorbannya mendekati atau dekat atau sama gitu ya. Nah, kalau jamu A kan 0,24, 0,24 itu kan jauh ya sama 0,68. Berarti kemungkinan jamu A tuh nggak mengandung dexamethasone. Tapi kalau jamu B itu dia 0,64 nih. Ini kan mendekati ke 0,68. Ya berarti artinya si jamu B kemungkinan besar dia itu tuh mengandung dexamethasone kayak gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah jamu B ya. Yang B jawabannya bebek. Oke, terus nomor 23. Sedang dilakukan uji efektivitas pengawet sediaan tetes mata ofloxacin. Kategori sediaan berapakah yang dilakukan ujinya? Nah, ini dia hafalan sebenarnya ya. Kalau misalkan kategori 1 itu kan dia kayak tetes mata, sediaan steril, terus habis itu tetes hidung, injeksi, kayak gitu ya. Berarti jawabannya adalah kategori 1. 24, seorang apoteker di sebuah laboratorium ingin melakukan analisis titrasi pakai vitamin C di pasaran dengan metode iodimetri. Manakah jenis titran yang digunakan kalau vitamin C? Vitamin C itu dia menggunakan titrannya adalah iodium ya atau I2. Ingat aja kalau iodimetri ya berarti titrannya iodium kayak gitu ya. Jawabannya yang C. Nomor 25. 25 kita mau menghitung persen endapan NaCl ya. Ini kan sudah dibahas juga ya di slide ya. Pertama kita cari dulu berapa faktor gravimetrinya. Faktor gravimetri. Rumusnya apa faktor gravimetri? Rumusnya adalah si MR atau si BM NaCl-nya. Kan endapannya kan NaCl ya. Dibagi sama si MR AgCl-nya ya. Karena kita itu tuh endapannya kan AgCl kan. Dari endapan AgCl gitu. Nah, ya udah NaCl itu kan Na itu 23, Cl itu 35,5 ya. Berarti NaCl adalah 58,5 ya. Dibagi sama AgCl. AgCl-nya itu tuh 108 ditambah sama 35,5 itu adalah 143,5. Jadinya kalau kita bagi dapatlah faktornya itu tuh 0,407. Nah, baru kita cari persen endapan ya. Persen endapan itu dia sama kayak persen analit ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah si berat dari endapan dibagi sama berat si sampelnya ya, sampel awalnya atau campurannya dikali sama faktor gravimetri dikali 100%. Ini dia dalam kurung ya. Nah, berat endapannya kan dapatnya itu adalah 0,7033 ya. Dibagi sama berat sampel awalnya 0,953.
dikali sama tadi fotogramemetri dapat 0,407 dikali 100%. Dapatnya adalah 30,029 ya, atau bisa kita bulatkan menjadi 30,03%. Jawabannya yang B ya. Ini udah dibahas juga di slide, kita lanjut aja ya. Nomor 26, dilakukan efektivitas pengawet sediaan sirup paracetamol. Berapakah syarat kriteria mikroba uji bakteri pada sediaannya? Nah, harus diingat paracetamol itu kan adalah sediaan sirup non-antasida ya. Nah, berarti kan pakainya adalah kategori 3. Nah, kategori 3 itu syaratnya apa? Syaratnya ada kalau bakteri, dia itu tuh dari hari ke-0 sampai hari ke-14, itu dia bolehnya adanya peningkatan itu tuh paling satu log gitu kan. Nggak boleh kurang dari satu log, sorry. Tapi kalau dari 14 ke 28, itu dia nggak boleh ada peningkatan gitu kan. Nah, ini berarti yang mana syaratnya? Ini dia salah ya guys, ini dia harusnya hari ke-14 bukan hari ke-7. Ini harusnya 14. Salah nih di optionnya. Jadi berarti jawabannya adalah koloni tidak kurang dari satu log reduksi pada hari ke-14 ya. Gitu. Kalau ini dia bukannya kan 0,1 log ya, berarti bukan ya, kan harus satu log kan, ini juga bukan kan. Gitu. Nah, kalau misalkan yang D ini, kalau ini nggak meningkat hari ke-14 dan ke-28, ini berarti kan dari 0 ke 14 nggak boleh meningkat, dari 24 ke 28 juga nggak boleh meningkat gitu kan. Berarti kan tuh syaratnya siapa? Syaratnya jamur kan, syaratnya kapang, bukan syaratnya bakteri gitu ya. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, Yang terus C bukan D, Kak. bukan yang C. Ini soalnya dia salah di itunya, di optionnya harusnya hari ke-14 yang C itu, bukan hari ke-7. Yang C. Kalau yang D itu dia syarat dari ini ya, kriteria kapang khamir bukan bakteri. 27, seorang apoteker bagian QC sedang melakukan pengujian dengan menghitung persen perolehan kembali. Dapatkan, ya, dia tuh lagi menguji nih, terus dapatlah persamaan regresinya adalah Y sama dengan 400X tambah 100 gitu ya. Dengan datanya sebagai berikut. Nah, tadi kan dia dapat persamaannya itu adalah Y sama dengan Y sama dengan 400X tambah 100 kan tadi dari pengujian. Nah, ternyata setelah kita lihat di teoritisnya, dapatlah kalau misalkan AUC-nya 4100, konsentrasinya itu 10 gitu. Nah, jadi kita masukin tuh, misalkan kita mau coba AUC-nya adalah 4100 ya, berarti Y-nya adalah 4100. Sama dengan 400X ditambah 100. Ini kan berarti kalau pindah ke sana jadi negatif, jadinya kan 4000 ya. 4000 sama dengan 400X gitu kan. X-nya berarti ya 4.000 dibagi 400 ya, jadinya 10 gitu kan. Nah, ternyata dari hasil pengujian dapatlah kalau misalnya 4.100 AUC-nya berarti X-nya itu tuh 10. Nah, terus kalau misalkan kita mau lihat dari perlahan kembali itu kan rumusnya rumusnya itu hasil uji dibagi sama teoritis dikali 100% ya kan. Nah, berarti hasil ujinya tadi dari hasil uji kita dapat konsentrasinya itu 10 ya kan. Berarti 10 dibagi teoritis juga 10 ternyata. Dikali 100%. Dapatlah ya 100% hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia itu X-nya 10, AUC-nya 4100, terus pas 10,25, AUC-nya 4200. Berarti kan itu kan meningkatnya sama ya, maksudnya ketika X meningkat, Y-nya meningkat juga gitu kan. Nah, kalau dia itu tuh kayak gitu, maka kita bisa pakai yang mana aja ya konsentrasinya, bisa yang pakai yang 10, bisa pakai 10,25, bisa pakai 10,5 gitu. Karena dia itu tuh bergeraknya itu linear, atau dia itu tuh makin tinggi X, makin tinggi Y-nya, kayak gitu. Nanti kita bisa pakai konsentrasi yang manapun, bebas pilih yang mana, kan nanti hasilnya bakal sama aja. Kalau bisa biasanya sih kalau misalnya kayak gitu suka kita pilih rata-rata sih, jadi kita ratain dulu.
nanti dapatlah berapa gitu. Tapi sih kebanyakan kalau soal UK itu dia linear sih bentukannya. Jadi kita bisa pilih yang mana aja gitu. Oke. Ada lagi? Ada ya. 28, Yusi Rai melakukan uji identifikasi senyawa X pakai IR. Tugas fungsi apa yang dapat dideteksi pada IR di panjang gelombang di atas 3000 bentuk landai. Nah, itu udah gampang banget ya, jelas banget itu OH ya. OH. Jawabannya yang C. Nomor 29, apoteker QC Industri Rai akan membuat asam fosfat pH 5 dari asam fosfat dan natrium dihidrogen fosfat. Nah, ini kan sudah aku ajarkan ya di kelas ya. Ada yang masih belum paham nggak? Ini agak panjang nih. Ya, udah nggak apa-apa, kita ulang aja ya. Takutnya ada yang ketinggalan kereta kan di kelas. Oke, jadi kan kita mau membuat buffer asam fosfat ditambah sama Na dihidrogen fosfat ya. Nah, itu nanti dia kan asam ketemu basa konjugasinya gitu kan. Jadi akan menghasilkan buffer ya. Nah, asam fosfat ini kan dia bertindak sebagai asam lemah ya kan. Nah, terus kalau di CNA dihidrogen fosfatnya dia itu tuh bertindaknya sebagai si basa konjugasinya gitu. Basa konjugasinya. Nah, buffernya yang mau kita buat gitu kan. Nah, kenapa sih harus dibikin buffer? Karena kalau misalkan dibikin buffer itu tujuannya apa? Supaya nanti ketika sedianya itu tuh kena pH atau kena sesuatu hal yang mengganggu tuh jadinya dia nggak terpengaruh gitu. Makanya kita tambahin buffer kayak gitu ya. Nah, buffer itu tuh dia ceritanya mau ngebuatnya buffernya pH 5 gitu. pH 5. Terus habis itu sebanyak 200 mili gitu ya. Total yang mau dibikin. Nah, kan udah belajar tuh kalau pH 5 itu dia otomatis H plusnya menjadi 10 pangkat min 5 gitu kan. 10 pangkatnya gimana ya? Nah, ini dia. 10 pangkat min 5 gitu kan. Oh, itu otomatis kayak gitu ya memang. Nah, terus habis itu tinggal kita cari ya. Rumusnya adalah kalau dia pakai asam berarti si buffernya sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Nah, Ka-nya itu kan kita itu tuh udah dapet ya, H plusnya ketinggalan ini. H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasinya gitu kan. Nah, H plusnya kan kita dapat tadi 10 pangkat min 5 ya. Ka-nya juga diketahui di soal 10 pangkat min 5. Min 5. Nah, mol itu kan kita belum tahu nih, di soal nggak ada mol kan. Jadi kita cari dulu gitu dengan cara M asam dikali P asam dibagi M basa dikali dikali V basa. Nah, terus jadi kan ini kan kalau 10 pangkat 5 sama 10 pangkat 5 kan bisa kita coret ya. Jadi kita coret, kita anggap satu jadinya gitu kan, sama-sama satu gitu kan. Dikali tinggal masukin tuh M asam. Nah, M asam yang ada di soal itu kan 0,1 ya, berarti 0,1. Dikali sama P asam. Nah, P asam itu adalah yang kita cari gitu kan. Kita cari. Dibagi sama M basa. M basanya adalah 0,2 ya. Dikali sama V basa. Nah, tadi kan dia membuatnya total 200 mili. Kalau misalnya V asamnya nih, V asamnya misalnya kita ibaratkan itu apa ya? Misalkan K gitu ya. Jangan K deh. B lah, B. B ya misalnya. Nah, berarti kan si volume basanya adalah 200 dikurangi B gitu kan. Jadi tinggal kita pindahin kan. Nah, ini kan berarti 1 sama dengan 0,1B dibagi sama
Ini masuk ke dalam kurung jadinya kan 40 ya. 40 dikurangi 0,2B gitu kan. Nah, nah gitu. Nah, terus habis itu kita harus bikin begini dulu bener bingung. 0,1B dibagi 0,40 dikurangi 0,2B. Jadinya kan ini pindah ruas jadi ke sana kan jadinya 0,40 dikurangi 0,2B sama dengan 0,1B ya. Jadi 40 sama dengan 0,3B. Jadinya B-nya itu menjadi 133,3 ya. Ya. Jadi ya berarti volume si asam yang digunakan adalah 133,3 mili ya. Jawabannya sebenarnya itu yang benar. Yang di pretest masih salah ya. Aku mau tanya, Iya, apa tuh? itu kan kalau misalnya yang di bawahnya kan 200 kurang B. Kalau misal kayak dibalik yang kayak waktu kemarin itu kan hasilnya 66,67 berapa gitu ya Kak? Pokoknya 66 koma gitu. Itu tuh itu tuh punya siapa Kak? Kalau ini kan punya Asam. Apakah itu punya Basa yang 66 tadi? Saya masih bingung Betul. Kak. Jadi kan kalau misalkan tadi kan Oh, kita ibaratkan si asamnya itu tuh B gitu kan. Berarti kan volume asamnya ini nih 133,3 ya kan. Nah, itu kan kalau tanyanya asam. Ini kan kalau di soal kan dibilang tanya asam nih, ya kan. Kalau misalkan ditanyanya basa, ya udah basa tadi kan kita ibaratkan 200 dikurang B kan. Ya udah berarti kalau basa berarti jadinya punya asam yang B. Kalau basa ya berarti kan tadi 200 dikurangi B. Ya udah berarti 200 dikurangi 133,3 ya menjadi 66,7 mili gitu. Jadi tergantung yang ditanyanya itu siapa gitu. Dan kita bebas maksudnya mau mengibaratkan si asam yang A atau B boleh atau mengibaratkan yang basa yang B boleh juga gitu. Pokoknya terserah mengibaratkan yang mana nanti dia bakal sama aja hasilnya gitu. Kalau kita ngibaratin yang basa, misalkan yang basa kita anggap X gitu kan. Berarti yang asamnya 200 kurang X gitu. oke Kak. Makasih ya Kak. Ya, ada lagi mau tanyakan? Ya udah ya, kita lanjut. Nomor 30, bagian kontrol kualitas industri farmasi melakukan penetapan kadar bahan baku sulfonamid. Berdasarkan FI, desain pengujiannya adalah 5/1, 5 konsentrasi standar dengan rasio 1,3 dan 1 konsentrasi sampel ya. Nah, terus kondisi tengahnya, konsentrasi tengah R3 itu dia adalah 15 mikrogram per mili. Berapakah mikrogram sampel R1 dan R5 yang harus disiapkan? Nah, ini kan dia itu kita pakai ini ya. Hmm, ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, ada R5. Nah, tadi R3 itu diketahuinya adalah 15 mikrogram per mili. Dengan rasionya adalah 1,35 tadi ya. 1,35. Berarti R2-nya berapa? Kalau ke atas kita bagi, kalau ke bawah kita kali gitu kan. Ya udah berarti si R2-nya adalah 15 dibagi sama 1,35 gitu kan. Dapatnya adalah 11,1 mikrogram per mili. Nah, kalau R1-nya ya udah berarti si 11,1 kita bagi sama 1,35 ya. Dapatnya nanti itu adalah 8,23. Tuh. Habis itu kalau dia R4, ya udah kalau ke bawah dia kali kan, berarti 15 dikali 1,35 itu dia dapatnya adalah 20,25. R5-nya juga berarti 20,25 kita kalikan sama 1,35 ya. Dapatnya nanti adalah 27,34 gram per menit. Kayaknya kan R1 sama R5, ya udah 8,23 sama 27,34 ya. Jawabannya berarti yang C ya. Oke, bisa di screenshot, kita lanjut ya.
Nomor 31, seorang apoteker melakukan penelitian pakai minyak angin gitu ya. Nah, senyawanya kayak gini nih. Jika apoteker tersebut ingin menganalisis senyawa mentol secara kuantitatif, maka pakai instrumen apa? Nah, ini kan dia kalau misalkan minyak angin, minyak atsiri itu kan dia kan mudah menguap ya. Ya udah berarti dia itu tuh pakainya apa? Pakai GCMS ya. Jawabannya yang D. Nomor 32, seorang apoteker di industri obat tradisional melakukan uji batas mikroba ya. 1 gram tablet dilarutkan dalam NaCl sampai 10 mili. Nah, terus diambil 1 mili, terus dicampurin sama NaCl sampai 10 mili, terus disebut dengan pengecaran 10 kali 1. Terus diencerin lagi sampai 10 kali 4. Kemudian dari setiap pengenceran tersebut yang dibuat, diinokulasikan pada media plat ya. Berapakah jumlah koloninya? Nah, ini kan dapat nih. Jadi kan pas pengenceran pertama dia itu tuh masih ini ya unlimited ya, belum kelihatan ya. Artinya masih belum bisa dihitung sama sekali gitu. Nah, karena belum bisa sama sekali makanya kita lanjut itu kan ke 10 pangkat min 2. Kita encerin lagi. Nah, dapatnya cawan A 180, di cawan B-nya 251. Nah, terus seterusnya sampai 10 pangkat min 4 ya. Nah, tanyanya adalah berapa AKK? AKK itu dia syaratnya adalah harus di bawah 50 ya, berdasarkan FI ya. Harus di bawah 50. Nah, jadi ya udah, pertama adalah kita lihat dulu tuh kalau kita rata-ratakan dia berapa. Kalau pertama kan 10 pangkat min 1 unlimited ya, berarti kan nggak bisa dihitung kan. Berarti kita langsung lanjut aja ke 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kita hitung nih rata-ratanya. 180 tambah 251 bagi 2 itu kan sudah pasti di atas 50 ya. Berarti kan kita nggak bisa pakai itu kan. Maka kita turun lagi ke 10 pangkat min 3 ya. Pas 10 pangkat min 3 baru kita hitung jadinya 48 ditambah 51 dibagi 2. Itu kan kalau kita hitung dia itu rata-ratanya adalah 49,5 ya kan. Ya. Nah, itu kan berarti sudah di bawah 50 kan. Artinya ya udah kita pakainya pengencerannya 10 pangkat min 3 gitu. Nah, nanti tinggal kita hitung AKK-nya. AKK-nya adalah berarti 49,5 kita kali sama 10. Jadi gini kan ya. Itu kan rumusnya adalah si rata-ratanya dikali 1 per tingkat pengenceran kan. Berarti kan dikali 1 per 10 pangkat min 3 gitu kan. Min 3. Nah, itu kan dia naik ke atas jadi positif kan. Ya udah jadinya 49,5 dikali 10 pangkat 3 atau 1000 gitu. Jadinya ya udah 49.500. Gitu. Jawabannya itu yang D ya, betul. Kalau ALT gimana ya? Udah kalau ALT tuh dia masih di bawah 250 kan. Artinya kalau pakai 10 pangkat 2 tuh masih bisa gitu ya. Oke, lanjut. Kamu mau nanya, Apa tuh? misal ya Kak ini, Mm-mm. misalkan yang di data penginceran tadi, yang 10 pangkat min 2-nya itu pas dirata-ratain udah di bawah 50. Terus sama yang 10 pangkat min 3 itu juga udah di bawah 50. Kalau misalkan ada kasus kayak gitu, kita pilih pengincerannya berarti yang mana Kak? Misalkan yang 10 pangkat 2 di bawah 50. Hmm. Yang 10 pangkat min 3 juga di bawah 50. Hmm. Berarti kita pakainya yang paling tertinggi. Jadi kita mulai dari atas dulu gitu. Jadi Hmm. kita mulai dari sini dulu nih kan. Nah, ini kan masih di atas 50 berarti kan nggak pakai ini. Nah, kita lanjut Hmm. ke sini nih. Nah, kita lihat 10 pangkat min 2. Kalau misalkan dia sudah di bawah 50, ya udah berarti kita pakainya yang ini. Gitu. Hmm. Kalau misalkan ternyata ini kan masih di atas nih kan pasti ya kalau kita rata-ratain ya. Makanya dia lanjut ke bawah lagi kayak gitu. Berarti ALT juga kayak gitu ya Kak? Ya, tapi Kasusnya kalau ALT syaratnya di bawah 250 gitu. di bawah 250. Oke Kak, makasih Kak. Ya, ada lagi? Kak, aku mau nanya, Iya, di apa tuh? yang bagian kalau misalkan dia ada kali 10 pangkat. Sorry, Debbie suaranya kecil banget ya aku. Iya ya Kak, kenapa ya? Eh, Atau nggak di chat aja deh, soalnya nggak kedengeran. oke deh. Kak, tolong scroll dikit, Kak, ke jawabannya Kemana tadi. ke bawah ke atas? Ke bawah yang tadi Kakak tulis caranya. Oh, udah kalau hapus saya ntar aku tulis lagi. Ya, Wait, rata-rata 48 tambah 51 dibagi 2.
Ini kan 49,5. Berarti caranya adalah apakah sama dengan 49,5 dikali 1 dibagi 10 pangkat min 3 ya. Jadinya 49,5 dikali 1000. Jadinya 49.500. Nih ya. Aku bingung koma, pengencarannya kadang pilihan itu beda dengan pengencaran di soal. Nah, itu dia tergantung ya sebenarnya ya. Kadang-kadang tuh gini, misalnya ini kan hasilnya kan bisa kita tulis tuh kalau 49.500 nih. Ya, itu bisa kita tulis apa aja? Bisa kita tulis 49,5 dikali 10 pangkat 3 ya kan. Itu kan bisa ya. Nah, bisa lagi, misalkan kalau dia mau 10 pangkat 4, ya berarti kan jadinya 4,95 dikali 10 pangkat 4, kayak gitu kan. Jadi ya udah pokoknya intinya dia harus sama gitu. Kan 49,5 dikali 10 pangkat 3 sama 4,95 dikali 10 pangkat 4 itu sama aja kan. Gitu. Jadi ya paling kita sesuaikan itunya sih gitu. Jangan lihat cuma karena mentang-mentang dia 10 pangkat 3 nih, misal di soalnya kan makanya kan pengesahan 10 pangkat 3 kan berarti. Terus jadinya ya berarti pasti 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 di pilihan yang enggak mesti kayak gitu ya. Bisa jadi pilihannya 10 pangkat 4, bisa jadi 10 pangkat 5 kayak gitu sih. Jadi kita sesuaiin aja. Kalau gampangnya sih kita hitung dulu tuh. Kan itu kan dapatnya tadi 49.500 kan. Ya udah dari masing-masing pilihannya kita hitung masing-masing tuh kalau kita kalikan jadi berapa dia kayak gitu. Masing-masing sih bisa kalau 10 pangkat 5 kan jadi 0,495 dikali 10 pangkat 5 kayak gitu kan. 10 pangkat 5 jadinya. Atau kalau misalkan mau jadi 10 pangkat 2 berarti jadinya 495 dikali 10 pangkat 2 kayak gitu. Jadi ini tuh bisa banyak gitu ya. Pangkatnya tuh bisa banyak. Ya, tapi kan maksudnya mereka semua tuh sama aja gitu kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah jelas ya berarti ya soal menghitung AKK dan ALT ya. Udah kita lanjut. Boleh foto dulu. Kak, tadi Hmm. kakak itu minimal 50, kalau Hmm. satu lagi ALT dia di bawah 250 syaratnya. Kalau kakak dia harus di bawah 50. di bawah. Kasih Kak. Kita hitung dari atas dulu ya. Kita lihat dari pengajaran atas dulu. Kalau enggak lanjut ke bawah. Enggak, lanjut lagi ke bawah sampai dia mencapai syaratnya. Oke, udah ya. Kita lanjut. Nomor 33, seorang apoteker di bagian Andev ingin melakukan analisis satu senyawa. Adapun struktur kimia dan hasil kromatogamnya sebagai berikut. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh apoteker supaya didapatkan hasil pik seperti yang ada di sebelah kanan? Nah, ini kan kita lihat aja dari gambar itu tuh udah pasti tailing ya. Ini kan kalau kita bagi dua nih, ya, jelas yang belakang itu dia lebih lebar kan daripada yang A. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu dia sama gitu ya, simetris. Nah, ini berarti tailing kan penyebabnya. Nah, kalau tailing itu gara-gara apa? Bisa gara-gara terlalu pekat sampelnya, atau terlalu banyak volumenya, atau nggak sesuai pH fase geraknya. Kan banyak ya ininya masalah penyebabnya ya. Nah, jadi solusinya apa ya? Udah kita lihat aja nih. Meningkatkan pH fase gerak. Nggak, itu kan kalau pH fase gerak itu dia nggak mesti ditingkatkan kan, yang penting kan disesuaikan. Kalau dia terlalu rendah kita tingkatkan, kalau terlalu tinggi kita turunkan gitu kan. Nah, ini kan nggak jelas nih dia tuh terlalu tinggi atau terlalu rendah kan. Ya udah berarti bukan yang A. Meningkatkan konsentrasi sampel uji enggak, ini kan dia sudah banyak kan tadi sampelnya kan, makanya jangan kita tingkatin lagi, malah harus kita encerin gitu kan. Ya jawabannya palingan yang menurunkan konsentrasi sampel uji karena tadi dia itu terlalu pekat kan gitu, yang C ya.
34, QC akan melakukan analisis kadar ambroxol pakai HPLC. Dapatlah dia itu pengujiannya waktu retensi ambroxol 8,2, lebar puncak 0,5. Berapakah nilai lempeng teoritis dari hasil tersebut? Nah, jadi kan kalau menghitung lempeng teoritis ada dua cara ya. Ada yang lebar satu puncak, ada yang lebar setengah tinggi puncak. Nah, karena ini dibilangnya lebar puncak aja, berarti kan artinya dia maksudnya satu puncak kan. Berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah N 16 dikali waktu retensi dibagi lebar puncak pangkat 2. Nah, jadinya 16 dikali waktu retensinya adalah 8,2. Dibagi 0,5 terus dipangkatin 2. Dipangkatin 2. Nah, jadinya sama kayak 16 dikali 16,4 pangkat 2 ya. Kalau kita hitung jadinya 4303 ya. Ini sudah ada di slide kemarin kan ya. Apakah ini hasilnya bagus? Bagus, karena dia di atas 2000 ya. Syaratnya kan N itu harus di atas 2000 kan, dikatakan dia efisien. Jawabannya yang dodol. Oke, bisa di screenshot, kita lanjut ya. Nomor 35, QC sedang melakukan validasi parameter spesifisitas. Terus dari hasil pengujiannya didapatkan respons puncak pertama 1,5. Puncak pertama itu sama kayak waktu hampa, terus waktu ini ya, waktu mati ya sama itu maksudnya. Dan puncak sepadoksina 3,75 menit. Berapakah faktor kapasitas yang dihasilkan? Rumus faktor kapasitas itu dia adalah waktu retensi zat, WR zat, dikurangi sama waktu retensi hampa atau waktu retensi pertama ya, dibagi sama waktu retensi pertama. Jadinya zatnya kan sepadoksil, berarti 3,75 dikurangi sama 1,5 dibagi 1,5 ya. Ini dapatnya adalah berarti 1,5. Apakah ini hasilnya bagus? Masih bagus, karena syaratnya adalah 1-10 ya. Jawabannya yang dodol. Lanjut ya, nomor 36. Bagian riset dan pengembangan menganalisis beberapa zat aktif obat pakai RPHPLC, berarti pakai fase terbalik ya. Struktur masing-masingnya seperti ini. Nah, ini emang nggak jelas sih gambarnya ya. Nah, intinya kita lihat nih, dia kan pakainya fase terbalik HPLC. Nah, fase terbalik itu kan dia berarti fase terbalik itu dia fase geraknya adalah polar, fase diamnya adalah non-polar ya kan. Nah, artinya yang bergerak ke arah sana, yang bergerak itu dia adalah yang polar gitu kan. Nah, ditanyanya apa di sini soalnya? Ditanyanya adalah yang mana yang paling non-polar gitu. Nah, kita tahu prinsip HPLC itu adalah dari kita lihat dari sistem kepolarannya ya kan. Jadi kalau misalkan dia itu senyawanya polar, senyawa polar ketemu sama fase gerak yang polar, maka dia akan menghasilkan waktu retensi yang singkat. Tapi kalau misalkan dia senyawanya non-polar, ditambah sama fase gerak yang polar, karena dia beda kepolarannya, maka jadinya lama, gitu kan, kemarin prinsipnya ya. Nah, ini kan dia pakai fase geraknya itu adalah fase gerak polar ya. Terus ditanyanya adalah yang mana yang non-polar. Berarti kan kita sama aja nyari yang mana yang paling lama kan waktu retensinya. Nah, yang kalau misalkan ini kan HPLC, berarti yang menjadi si X ini pasti adalah waktu retensi nih, ya kan? Dalam menit gitu. Nah, ini dia si yang sebelah sini ini apa sih PHE ya? Apa sih ini? Ya PHE. PHE ini dia sekitar 2 menit ya. Si para sekitar 3 menit.
Si CAP sekitar 5 menit nih ya. Sama ini CPM ya. CPM ini kan berarti paling lama ya menitnya. Ya berarti jawabannya CPM gitu ya. Karena dia kan nanyanya yang mana yang paling nonpolar kan. Ya, jawabannya adalah si CPM, Chlorpheniramine maleat. 37. Saya apoteker sedang melakukan analisis nyawa obat menggunakan HPLC. Pakainya adalah fase terbalik. Yang manakah dari senyawa di atas yang secara berurutan yang akan tererusi lebih dahulu dengan waktu retensi yang lebih singkat? Nah, balik lagi ke prinsip yang tadi, dia itu pakai fasenya fase terbalik ya, berarti fase geraknya itu dia polar ya kan. Nah, ditanyanya adalah yang mana yang WR paling singkat ya kan. Yang paling singkat berarti yang mana? Berarti yang senyawanya polar juga. Tuh, berarti kan maksud dia nanyanya adalah urutan dari polar sampai sampai paling non polar gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalkan kita itu mau melihat senyawanya polar atau non polar, dia ada beberapa cara kan. Yang pertama, kita lihat apakah dia bentuk garam apa enggak. Kalau bentuk garam sudah pasti dia polar ya kan. Yang kedua, kita lihat C-nya. Semakin panjang C, maka dia semakin non polar kayak gitu kan. Nah, kita lihat dari gambar ini. Ada morfin, kodein, terus bawahnya itu ada tebain dan benzilmorfin. Boleh dikit deh. Nah, Hmm, kita lihat apa sih bedanya di sini? Bedanya adalah hanya di bagian sini nih. Kalau antara kodein sama morfin di sini. Nah, ini kan bedanya berarti si kodein nambah C1 ya. Berarti yang paling polar ya si morfin kan. Morfin nomor satu nih. Tuh. Nomor duanya kodein. Nah, kita lihat lagi bedanya apa sama yang bawah. Yang bawah itu dia, sini kan dia OH nih. Nah, sini dia OCH3. Berarti kan nambah lagi C-nya satu ya. Nah, yaudah berarti ini dia yang nomor 3 si tebain. Si benzilmorfin apalagi nambah lagi C-nya 6 ya. Makin panjang ya. Itu berarti yang paling nonpolar adalah yang benzilmorfin. Berarti semakin panjang C semakin nonpolar ya. Berarti urutannya kalau dari polar ke nonpolar, yang nomor satu itu morfin, kedua kodein, ketiga tebain, keempat adalah benzilmorfin ya. Jawabannya berarti yang E. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat polar nonpolar itu kita lihat aja bedanya di mana tuh antara satu struktur dan struktur lainnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Fokus. 38, QC industri rice sedang melakukan penghitungan jumlah mikroorganisme dengan pakai splitting palet ya. Dapat 100 koloni pada cawan yang diinkubasi pengecaran 10 pakat mie 3 ya, berarti 1:1000 dengan volume yang ditanamnya 0,2 mili. Berapa CFU per mili mikroorganisme di dalam cawan tersebut? Nah, jadi rumus CFU per mili itu apa sih? Rumus CFU per mili itu dia adalah jumlah koloni dikali faktor pengenceran dibagi sama jumlah yang ditanam ya, volume yang ditanam. Nah, jumlah koloninya kan kita tahu tuh di rumusnya, di soalnya adalah 100 ya koloninya, berarti 100. Kali faktor pengenceran. Nah, ini kan dia itu tuh pakai pengenceran 10 pangkat min 3. Yang namanya faktor, faktor itu dia pasti 1 per. Ya, berarti jadinya 1 per 10 pangkat min 3 gitu. 10 pangkat min 3. Nah, terus dibagi sama volume yang ditanam adalah 0,2 mili. Nah, ya udah berarti tinggal kita cari. 1 per 10 pangkat min 3 itu kan berarti sama aja kayak 10 pangkat 3 ya. Berarti ya udah 100 dikali 1000 dibagi sama 0,2 mili. Berarti jadinya itu dia 100.000 bagi 0,2 mili. Jawabannya itu adalah berapa ya? Ntar kita tunggu. 500.000 ya? 500.000. Jawabannya D ya.
Pengenceran 10 pangkat min 3 itu tuh artinya dia itu tuh udah ngencerin 3 kali tuh ya. Pertama 10 pangkat min 1, kedua 10 pangkat min 2, ketiga 10 pangkat min 3 gitu. Jadi dia itu tuh jadinya udah 3 kali ngencerin. Makanya jadinya faktor pengenceran tuh jadi 1000 dibagi 1 gitu ya, atau ya 1000 lah faktor pengencerannya. Lanjut nomor 39. Analis QC sedang melakukan kadar KLT ya. Nih, dapatlah ini. Berapakah ALT-nya? Nah, ini cara pakai cara yang tadi ya. Berarti ALT itu kan syaratnya adalah di bawah 250 ya. Kalau dari FI. Nah, kita lihat tuh dari atas ya. Dari atas nih 200 sama 230. Kita rata-ratain berapa? Kalau kita rata-ratakan 220 tambah 230 bagi 2 itu kan adalah 225 ya. Nah, 225 itu kan sudah di bawah 250. Ya udah berarti kita bisa pakai pengenceran yang paling atas, yang 10 pangkat 4 gitu kan. Karena dia sudah memenuhi syarat tuh rata-ratanya. Jadi kita pakai pengenceran yang ini gitu kan. Nah, terus ya udah ditanyanya adalah berapa ALT-nya gitu kan. ALT-nya berarti 22 ALT-nya berarti 225 dikali sama 10 pangkat 4 ya. Jawabannya yang 22. Kalau tanya akal gimana? Kalau tanya akal berarti harus turun karena kan dia belum memenuhi syarat kan. Lanjut ya. Lanjut lagi, 11 soal lagi. Seorang asisten apoteker melakukan analisis kualitatif sampel ibuprofen pakai HPLC. Terus asisten tersebut melaporkan hasil analisisnya. Parameter apakah yang perlu diperhatikan untuk uji kualitatif pada HPLC? Kalau kualitatif berarti pakainya adalah waktu retensi ya. Kalau kuantitatif baru AUC. Jawabannya berarti waktu retensi. Kelas 1, QC di Institut Farmasi hendak melakukan pengukuran kadar cemaran dalam bahan aktif. Diambil 0,1235 gram sampel, terus dilarutin dalam 100 ml si pelarutnya ya. Pengukuran dilakukan dengan metode HPLC. Dari hasil analisis, kadar cemarannya adalah 0,34 mg per 100 ml. Berapakah persen B per B dalam bahan aktif? Nah, jadi nomor 41 ini dia itu tuh nggak dicari C sampel lagi, karena C-nya udah diketahui ya. Diketahui kadarnya udah dalam konsentrasi tuh. Berarti udah diketahui tuh C sampelnya. Sampelnya adalah 0,434 mg per 100 ml. Nah, tinggal kita cari persen B per B-nya. Jadi sama dengan C sampel dikali volume dikali faktor pengenceran dibagi massa dikali 100% ya kan. Nah, ini kan dia karena dia itu tuh, sorry, dikali 100% ya. Nah, karena dia C sampel udah diketahui langsung aja kan, berarti kan 0,434 mg per 100 ml dikali volume ya, harus dikalikan volume. Volumenya berapa? Nah, ini kan dia mau dilarutkan dalam 100 ml ya, berarti 100 ml volumenya. Ada pengenceran apa enggak? Enggak ada pengenceran ya, udah berarti kita skip pengencerannya. Tinggal kita bagi sama masanya. Masanya itu adalah 0,1235. Kita jadikan miligram aja biar bisa dicoret kan. Jadinya kan 123,5 miligram kan. Kali 100%. Nanti dapatnya adalah 0,351. Oke, boleh di screenshot. Lanjut ya. 42. Seorang apoteker sedang menganalisis beberapa campuran senyawa dengan UV-Vis. Nah, ini dia bentukannya. Terus ditanyanya apa? Ditanyanya adalah, ya lama lagi nih. Dari data tersebut, panjang gelombang barbiturat manakah yang paling tepat digunakan untuk pengujian? Nah, kalau kita lihat barbiturat itu dia warna merah ya, berarti kita fokus ke merah.
Nah, yang merah itu kan dia ada ini ya, dua panjang gelombang ya, 207 sama 256 nih. Ya, dua ini. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan UV-vis itu, kita pilihlah panjang gelombang yang menampilkan absorbasi paling tinggi kan. Kalau di antara dua ini kan, kalau 207 itu di sini nih, berarti kan sekitar 0,4 ya absorbasinya. Kalau 256 sekitar segini nih, berarti sekitar 0,3 ya kan. Nah, sebenarnya kan kita pilihlah harusnya yang 207 kan, karena kan dia absorbasinya lebih tinggi 0,4. Seharusnya kan kayak gitu. Tapi kita lihat dulu, di 207 itu tuh dia, ternyata kalau kita lihat dari semua sampel lain, itu tuh dia juga ada di sini. Nah, itu berarti dia nggak spesifik buat barbiturat. Jadi kita pilihnya ya udah yang 256 gitu ya. Kenapa bukan 207? Karena dia tidak spesifik untuk barbiturat. Ya, lanjut ya. Nomor 43, apoteker QC sedang menggunakan FTIR untuk cek gugus fungsi ya, dapatlah kayak gini. Jadi gambar di atas yang daerah yang lingkar itu dia daerah spesifik untuk senyawa apa. Nah, ini kan dia antara 2000 sampai 3000 terus dia agak tajam kan. Nah, ini dia adalah CH ya atau alifatik atau kalau CH itu dia nama lainnya bisa alifatik, bisa juga alkana. Jadi jawabannya adalah alkana. Lanjut nomor 44, seorang apoteker di bagian pengembangan akan mengembangkan metode analisis pakai HPLC. Diketahui N-nya 1542 dan time elevatornya 2,52, resolusi 1,9. Apakah yang dilakukan untuk dapat mengoptimasi metode tersebut? Nah, N itu kan dia itu syaratnya harus di atas 2000 kan. Kalau dia 1542, ya kemungkinan dia itu tuh jelek hasilnya jadi nggak efisien kan. Kalau tailing factor itu kan dia syaratnya adalah 0,9 sampai 1,2. Nah, ini kan dia itu tuh 2,52 kan, berarti kan artinya dia udah tailing kan. Jadi harus apa? Berarti artinya harus kita turunkan volume injeksinya ya. Karena dia terlalu banyak volumenya. Yang dodol jawabannya. 45, seorang apoteker di bagian QC menetapkan kadar bahan baku menggunakan titrasi nitrimetri sebanyak 150 mg sampel dengan bobotnya 250,27 direaksikan dengan Na nitrit 0,1 m. Terus jumlah reaksi yang dibutuhkan untuk sampai titik akhir titrasinya adalah 5,6. Berapakah persen kadar bahan baku tersebut? Nah, ini kan berarti kita mencari persen kadar menggunakan titrasi kan. Kalau titrasi itu kan dia ada yang kesetaraan, ada yang nggak ada kesetaraan. Nah, ini kan dia tidak ada kesetaraan kan. Ya udah berarti kita pakai rumusnya adalah persen kadar sama dengan volume per liter dikali N per liter dikali BE sampel dikali FP kalau ada dibagi sama massa dikali 100%. Dikali 100%. Nah, volume per liternya itu kan kita dapatnya adalah tadi 5,6. Dikali N per liternya adalah, nah Na nitrit itu kan 0,1 M. Ya udah, karena nggak diketahui valensinya ya udah kita anggap 1, berarti kan 0,1 juga ya. Dikali BE, BE-nya adalah BM-nya kan 250,27, nggak diketahui juga valensinya ya udah berarti kita anggap sama. Jadinya 250,27 juga ya. Ada nggak pengenceran di sana? Nggak ada pengenceran, itu langsung aja ya dibagi massa. Masanya adalah 150 mg dikali 100%. 100%. Nanti dapatnya itu adalah 93,43. Gitu. Ya. Oke, boleh di screenshot. Sembilan 93,43 berarti masuknya ke 93. sembilan. Karena dia masih di bawah 0,5. Jadi kita pakainya pembulatan matematika ya. Kalau 95,6 itu baru 94 berarti. Oke, lanjut ya. Yang E ya jawabannya. 46,
dapat dia uji efektivitasnya ini ya, ada ALT, AKK, E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus. Ini juga ada di slide kan ya. Ditanyanya adalah bagaimana kan hasil pengujian E. coli. Nah, E. coli kita lihat ya. E. coli itu kan masuknya ke bakteri ya. Nah, ini dia apa sih sirup kan ya? Sirup paracetamol berarti kan kategori 3 tuh. Kita lihat dari E. coli-nya. Nah, syarat E. coli itu kan kalau bakteri itu tuh kalau misalkan dari 0 ke 14, hari 0 ke hari 14 itu dia harus lebih dari satu log produksi kan ya. Satu log ya. Kalau misalkan yang hari ke-14 sampai ke hari 28 dia nggak boleh ada peningkatan ya kan. Nah, ini kan dia nggak ada peningkatan nih dari sini ke sini ya. Berarti ya udah aman. Tinggal kita lihat dari hari ke-0 ke hari 14. Caranya adalah kita kurangi ya. Kita kurangi berarti log dari 2,8 kali 10 pangkat 5 ya. Dikurangi log dari 1,7 dikali 10 pangkat 3. Itu kan artinya sama aja log 29,0000 gitu kan. Dikurangi sama log dari 1 ini kan. Ya nanti kita cari masing-masingnya gitu ya. Tuh, nah nanti dapatnya adalah kalau kita kurangi itu 2,23. Udah jawabannya 2,23. Log reduksi memenuhi syarat nggak? Karena dia masih di atas 1, ya udah berarti memenuhi syarat ya. Nah, C ya jawabannya. Terus nomor 47, seorang farmasis sedang melakukan penelitian glukosa dan fruktosa pada madu kelengkeng dengan metode kromatografi cair meja tinggi pakai KCKT. Madu ini akan digunakan sebagai pemanis ya. Terus detektornya apa? Kalau misalkan madu atau gula fruktosa itu kan dia itu tuh tidak dia itu kan nggak ada gugus kromofor kan. Berarti pakainya adalah RID ya. Bisa RID, bisa ELSD. Tapi ini kan ada pilihannya RID, ya udah RID. 48, bagian riset dan pengembangan menganalisis menggunakan HPLC fase diamnya C18, fase geraknya metanol dan kawan-kawan. Ya, berarti kan ini kan maksudnya dia pakainya fase diamnya itu tuh non polar, fase geraknya polar kan. Nah, hasilnya sebagai berikut ya. Senyawa apakah yang paling polar? Nah, ini kan dia HPLC. Balik lagi ke prinsip tadi, kalau dia pakai fase geraknya polar, dia nanya yang mana yang paling polar, berarti carilah yang paling singkat atau retensinya. Yang paling singkat yang mana? Ya jelas aja yang ini kan, yang koorganik ya. Gitu. Berarti jawabannya yang koorganik. Kemudian 49, seorang apoteker bekerja di bagian QC melakukan uji kadar quercetin. Terus dia itu tuh pakai menggunakan kurva baku. Nah, jadi kan kalau misalnya calibration ini kan ada dua ya, ada single calibration, ada multiple point calibration. Kalau single calibration itu kita hanya membandingkan AUC. Jadi AUC sampel kita bandingkan sama AUC standar gitu untuk mencari C sampelnya. Nah, tapi kalau multiple berarti kita harus bikin kurva kalibrasi ya atau kurva baku. Ya, berarti ini kan maksudnya nanyanya si multiple berarti ya kayak gitu. Jadi kalau multiple nanti kita cari X-nya gitu. Nanti cari X-nya baru kita cari kadarnya. Terakhir 50, seorang apoteker QC dia itu tuh mau menentukan berapa menit nih dari awal sampai akhir proses. Suhu awal 175 selama 10 menit, akhirnya 475 selama 10 menit. Dan kenaikan suhunya 10 Celcius per menit ya. Maka berapakah waktu tunggu yang diperlukan? Ini kan sudah dibahas juga di slide ya. Berarti kan di awal itu dia sudah pakai 10 menit ya di 175. 175 dia sudah 10 menit. Di awal sudah 10 menit. Terus di akhir juga sudah pakai 10 menit. Tinggal kita cari pada saat proses.
Tadi kan dia 475 dari 175 ke 475. Ya udah berarti kita cari 475 Celcius dikurangi 175 Celcius dibagi sama 10 Celcius per menit kan. Jadi berarti kan artinya dia itu 300 Celcius dibagi 10 Celcius per menit ya. Berarti ya udah butuhnya sekitar 30 menit ya kan. Berarti sama proses 30 menit. Berarti totalnya ya udah kita jumlahkan semua. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 30 ya. Jadi totalnya 50 menit dari awal sampai habis gitu. Kalau misalkan ditanyanya selama proses ya udah berarti 30 menit gitu, tergantung ditanyanya apa ya. Itu ya jawabannya yang C. Ya sudah selesai terkait pretest 5. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih ragu terkait perhitungan apa gitu? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, bisa kita tutup ya materi pretest 5 ini. Nanti kalau Kak, misalkan kak, ada, kak, kak. apa tuh? Kalau untuk yang kelas kakak belum bahas infeksi. Udah di itu, di pertemuan kemarin, yang pas mau masuk materi 5. Oh, oke, oke. Nanti apa nggak aku share kuncinya ya? Iya, mau, Kak. Mm-mm. Kasih. Oke, berarti udah selesai semua ya.